Nah, ini termasuklah transaksi yang hari ini banyak terjadi. Misalkan ijon, jual beli buah, buahnya belum ada, akad terjadi, buah yang dijual masih putih. Tapi ini beda ya, akad salam, nanti kita bahas. Tidak sama dengan salam. Nah, ini jual beli yang tak ada, barangnya tidak ada, objeknya tidak ada. Kalaupun ada, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan durian tapi putihnya, nah, ini gharar. Tidak ada durian dua, tapi dijual juga, itu jadi gharar. Atau transaksi ijon lah kalau di masyarakat kita namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wa hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah salat Fardhu Maghrib Masjid Darussalam yang kami hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadiran Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti biasa Rabu malam Kamis pada maghrib menjelang Isya kita membahas seputar masalah fiqhul muamalatil maliyah terkait dengan hukum-hukum syariat seputar masalah pengelolaan harta benda. Pertemuan terakhir pekan lalu kita sudah membahas beberapa syarat dari akad yang membuat akad itu sah atau tidak ya. Pertama kita sudah bahas akad mesti harus saling ridho. Yang kedua objeknya mesti halal dan baik, halal dan thayyibah. Yang ketiga, uang harus sebagai alat tukar, tidak boleh menjadi komoditas atau barang yang diperjualbelikan. Karena fungsi uang itu sebagai alat tukar, pengganti yang dulunya orang transaksi tukar barang dengan barang, barter. Ketemu uang, maka uang itu fungsinya sebagai pengganti, sebagai alat tukar transaksi yang terjadi antara dua orang terlebih. Nah, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam itu akad harus terhindar dari prinsip maghrib. Ini batas terakhir pertemuan pekan lalu. Maghrib itu maisir, gharar dan riba. Jadi akad tidak boleh mengandung unsur maghrib. Maisir, spekulasi, judi, gambling, apapun bentuknya, baik dalam bentuk undian berhadiah ataupun tidak. Kalau terpenuhi tiga syarat judi yang kemarin kita sudah bahas, maka itu masuk spekulasi judi. Ada permainan, ada aktivitas menyerahkan harta, ada yang menang yang kalah, yang mendapatkan harta yang diserahkan. Maka itu termasuk judi. Ya. Yang kedua, maisir gharar, sesuatu yang tidak jelas. La tastarus sama fil ma', jangan jual ikan di dalam air. Jangan kau jual ikan di dalam air, fa innahu gharar. Karena sungguh transaksi seperti itu hukumnya gharar. Nah, ini termasuklah transaksi yang hari ini banyak terjadi. Misalkan ijon, jual beli buah, buahnya belum ada, akad terjadi, buah yang dijual masih putih,
Tapi ini beda ya akad salam, nanti kita bahas. Tidak sama dengan salam. Nah, ini jual beli yang tak ada, barangnya tidak ada, objeknya tidak ada. Kalaupun ada, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan durian tapi putihnya, nah, ini gharar. Tidak ada durian dua, tapi dijual juga, itu jadi gharar. Atau transaksi ijon lah, kalau di masyarakat kita namanya. Nah, yang terakhir itu riba. Riba apapun bentuknya, ini yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan kalau di ranking dosanya dari 73 tingkatan terakhir yang ke-73 itu seperti mislu ar-rajulu ayankiha ummahu, seperti laki-laki yang berzinah dengan ibu kandungnya. Itu dosa terkecil dari 73 tingkatan atau pintu dari dosa riba. Bagaimana yang terberat? Makanya jangan sekali-kali bersinggung dengan riba, baik banyak atau sedikit. Bagaimana Ustaz kalau sedikit? Nabi mengatakan dirhamur riba yakuluhu, satu dirham riba yang dimakan wa huwa ya'lamu, yang dia ketahui, min asyaddin sittatin wa thalathina zanniyah, dosanya lebih berat, lebih besar daripada 36 kali berzina. Itu satu dirham. Berapa satu dirham uang kita? Lebih kurang 70.000. Kalau uang riba yang kita ambil, uang riba yang kita kasih, uang riba yang itu kita menjadi tukang tulis, uang riba itu dikasih terjadi dalam transaksi yang kita menjadi saksi dalam transaksi tersebut. Apa kata Nabi? Itu lebih besar daripada 36 kali berzinah dosanya, cuma 70.000. Bagaimana kalau sempat riba itu kita peroleh lebih dari 70.000? Misalkan deposito ada uang ratusan juta, 1 miliar di deposito, bunganya anggaplah sampai 100 juta per bulan. 100 juta bagi 70.000 kali 36 kali berzina, itulah dosa yang akan diperoleh dari transaksi riba yang dilakukan. 70.000 aja lebih besar daripada 36 kali berzina, apalagi yang lebih dari itu. Yang paling kecil aja seperti itu. Maka jangan sekali-kali bermain dan bersinggung dengan riba. Jangankan mau bersinggungan, menjurus ke riba saja itu harus dihentikan. Kenapa? Karena pertama ini larangan dari Allah. Yang kedua ini nanti akan menjadi konsekuensi keimanan. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-278 itu jelas, ya ayyuhallazina amanu, hai sekalian orang beriman. Dipanggil mereka yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Orang beriman itu apa buktinya? Dia bertakwa kepada Allah. Diperintahkan oleh Allah bertakwa. Apa konsekuensi dari ketakwaan, keimanan dan tuntutan ketakwaan? Maka Allah memerintahkan wadaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa-sisa riba. Kita paham betul, Pak, kalau istilah atau namanya sisa yang sedikit itu harus kita jauhi. Yang namanya sisa itu harus dijauhi, apalagi banyak. Sisa aja harus kita tinggalkan. Wazaru ma baqiya, baki, sisa. Kalau orang Melayu istilahnya baki, kebakian, itu sisanya, yang lebih lah. Kelebihannya dikit, yang sisanya itu dikit. Ini tinggalkan. Di akhir ayat Allah jelaskan in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Di awal dipanggil mereka beriman, di akhir ayat ditegaskan oleh Allah jika kalian benar beriman. Apa makna kebalikan dari ayat ini? Kalau masih melakukan riba, mengambil yang sedikit, imannya bermasalah. Keyakinan kita dipertanyakan oleh Allah. Makanya di ayat 279 ayat Surah Al-Baqarah itu jelas, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih.
jika kalian atau mereka masih melakukan riba, mengambil yang sedikit tadi, taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka mereka mengizinkan diri mereka diperangi oleh Allah dan Rasul. Artinya apa? Kalau masih melakukan yang ngambil sisanya, itu sama dengan kumandangkan perang dengan Allah dan Rasul. Kita ini Bapak Ibu beribadah kepada Allah, kita berharap Allah ridho dengan kita. Kita beribadah kepada Allah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, kita berharap Allah memberikan rahmatnya ke kita. Kita dicintai oleh Allah. Karena dengan itulah, dan itu menjadi password ridho Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, itulah yang menjadi password kita masuk ke surganya Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin surganya Allah kita masuki sementara kita mengumandangkan perang dengan Allah dan Rasul? Makanya sholat pun kita, puasa pun kita, beribadah pun kita, kalau kita masih melakukan transaksi ribawi, ini ada yang salah dengan pemahaman kita. Nah, maka berhati-hati, jangan merasa puas dengan beribadah. Yang kita jaga bukan tak bagus, bagus, tapi jangan semata-mata ubudiyah dengan Allah saja yang kita pelihara, tapi dalam mencari harta kita masuk ke dalam jurang riba. Maka kalau ini sudah terjadi, makanya Al-Baqarah 275 itu jelas. Wa man ada, siapa yang berpaling, sudah disampaikan kepadanya masih tetap melakukan transaksi ribawi, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Silakan nanti buka cek surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 275. Siapa yang berpaling? Faulaika ashabun nar, mereka itu adalah ashabun nar, penghuni atau pemilik atau penghuni dari an-nar, neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Makanya ini kabar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita yang masih diberi kesempatan nikmat hidup. Bagi kita yang ada di dalam diri keimanan, keyakinan kepada Allah, maka tidak ada pilihan lain kecuali tinggalkan transaksi riba, termasuk semua transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini terhindar dari maghrib. Nah, selanjutnya apa? Akad transaksi itu tidak boleh tidak mengandung prinsip time value of money. Satuan waktu diukur dengan uang. Prinsip ini pula lah Bapak Ibu yang berbahagia, yang membenarkan adanya bunga dalam transaksi hutang piutang. Dikasih orang pinjaman, kapan kembalinya? Sebulan. Sebulan ini kan waktu nih. Maka kembalikan pokok pinjamannya plus ada kelebihan. Nah, kenapa? Karena satuan waktu diukur dengan uang. Time value of money. Sebagaimana slogan orang barat itu kan, time is money, waktu adalah uang. Nah, sehingga waktu yang berlalu itu diukur dengan uang, dinilai dengan uang. Orang dikasih pinjaman hutang 1 juta, dia harus kembalikan sebulan. 1 bulan ini adalah waktu yang berlalu, maka yang mengganti waktu yang berlalu ini harus ditambah dari pokok yang dikasih pinjaman. Nah, itulah disebut dengan bunga. Nah, makanya konsep kapitalis begitu. Islam tak membenarkan prinsip ini. Islam apa? Value of time, nilai itu tergantung waktu. Orang dikasih modal hari ini, dikasih duit untuk berusaha, disepakati persentase keuntungan 45-55. Dari apa? Dari profit, keuntungan bersih. Kalau banyak untungnya, besar dapat baginya. Kalau kecil untungnya, kecil baginya. Kalau rugi, ditanggung bersama. Coba. Kalau prinsip time value of money tak berlaku, Pak. Kasih duit 100 juta dimodali, kembali 100 juta plus sekian persen. Rugi, untung,
gulung tikar atau berkembang tak tahu menau. Karena time value of money, beda value of time. Nilai itu tergantung waktu. Waktu yang berbicara, time will tell. Waktu yang akan bicara. Tergantung prosesnya. Prosesnya benar, sudah kita nilai hasil akhirnya, untung atau rugi. Kalau untung dibagi sesuai kesepakatan yang sudah ditetapkan di awal. Kalau rugi ditanggung sesuai dengan porsi modal. Begitu. Nah, ini prinsip dalam Islam. Makanya kapan baru cerita untung? Nanti tergantung akadnya. Kalau akadnya tabaruk, tolong menolong, tidak ada cerita untung. Kalau akadnya muawadhah, bisnis, baru cerita untung. Misalkan kerjasama, dimodali, bagi hasil. Ini prinsip di dalam Islam. Maka dalam akad tidak boleh mengandung prinsip time value of money. Ya, satuan waktu diukur dengan uang. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, akad tak boleh mengandung unsur zalim. La tuzlimuna wa la tuzlamun. Jangan kau menzalimi, jangan dizalimi. Kita menzalimi orang tak boleh, kita pun dizalimi tak boleh. Itu prinsip dalam Islam. Akadnya begitu. Ya, bukan untung lama diurang, lama di awak rugi diurang, atau lama di awak tak lama diurang. Itu tak boleh. Ya. Tapi kalau untung nikmati bersama, rugi tanggung bersama, tidak ada kezaliman. La tuzlimuna wa la tuzlamun. Itu prinsip dalam akad di dalam Islam. Maka tak boleh mengandung prinsip zalim apapun bentuknya. Karena kezaliman itu adalah zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sungguh kezaliman itu menjadi kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Intinya apa? Kalau kita zalim hari ini, maka kelak di hari kiamat akan dipikul kezaliman itu. Nah, maka tidak boleh kita berbuat zalim. Makanya akad di dalam Islam tidak boleh mengandung unsur zalim. Yang tujuh, yang tujuh, delapan, yang kesembilan, akad tidak boleh mengandung unsur haram apapun bentuknya. Jual beli yang haram tak boleh. Kullu ma hurrima 'alal 'ibad fa bai'uhu haram. Setiap yang diharamkan atas hamba maka haram memperjualbelikannya. Kalau dalam jual beli. Kalau akad ijarah, akad atas manfaat apapun bentuknya, kalau manfaat itu haram, maka transaksi atas manfaat itu haram. Misalkan membunuh kan haram. Wala taqtulu ampusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Atau wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq, larangan membunuh anak dan seterusnya. Intinya membunuh itu diharamkan, termasuk salah satu dosa besar. Berakad untuk transaksi membunuh, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena tak boleh. Begitu juga kita memberi sarana, menjadi jalan, membuka jalan kepada transaksi yang haram, itu tidak boleh. Al wasilatu ilal haram haramun. Wasilah mengantarkan orang kepada keharaman, hukumnya jadi haram. Misalkan ada orang bertransaksi riba, bapak ibu tak mau, tapi orang bertransaksi riba bapak ibu mudahkan, maka ini bapak ibu memberi jalan kepadanya melakukan transaksi riba. Misalkan si A berhutang dengan si B, atau lembaga tertentu dengan transaksi bunga, tapi syaratnya kurang. Bapak ibu pinjamkan KTP kakak bapak ibu, tapi bukan bapak ibu yang berakad, orang si A tadi, tapi bapak ibu memudahkan. Ini wasilah mengantarkan pada keharaman jadi haram. Atau di kantor bapak ibu punya dikasih kewenangan untuk memudahkan orang pinjaman hutang piutang berbunga. Kalau ada tanda tangan ACC dari bapak ibu, maka orang ini dapat pinjaman, ngajukan pinjaman dengan bunga. Ya.
Bunga tadi udah jelas haram, sama dengan riba. Nah, bapak ibu ACC. Padahal kalau bapak ibu tak ACC dia tidak melakukan, karena syarat di salah satu syaratnya harus ACC pimpinan atau pihak yang berwenang. Bapak ibu punya kewenangan itu, dikasih ACC, dia si A ini berhutang maka dia melakukan riba, bapak ibu tetap mendapat dosa. Kenapa? Memberi jalan orang menuju kepada keharaman. Wasilatu ilal haram haramun. Ngeri apa ngeri? Ngeri kali Pak. Kan tidak pernah kita bahas ini. Makanya bahas fikih muamalah ini mohon maaf. Ya. Oh kok ngeri kali bahasannya. Memang begitu Pak. Ini bahasan yang jarang kita dengar. Kalau selama ini kita bahas masalah perkara-perkara kebaikan, hikmah, fadilah. Apa fadilah sholat tahajud, fadilah puasa Senin Kamis, fadilah sholat berjamaah, fadilah-fadilah yang lain, yang kabar baik semua. Makanya kalau kita udah beribadah itu seakan-akan kita udah merasa aman. Padahal ada kabar mengerikan dari Allah, ancaman. Salah satunya perkara harta nih. Maka kita jangan merasa aman dengan perkara ibadah, fadilah tadi kita lakukan. Kalau gitu Ustaz, nggak usah didengar nih kajiannya, mengerikan ini. Tak didengar tambah ngeri lagi. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya bukan nakut-nakuti, tidak. Kita akan beranggapan selama ini kalau tidak mengetahui dosanya tak ada atau dimaafkan, kan gitu kan? Itu kalau ibu bapak tinggal di pedalaman. Bapak ibu tinggal di pedalaman. Ini mohon maaf kita nih, termasuk saya, kita nih tinggal di pedalaman. Satu pun dari kita ini belum pernah mendapatkan informasi kebaikan. Maka selama kita belum dapat informasi itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kata Allah, kami tak mengazab satu kaum sampai kami utus rasul di tengah mereka. Sekarang Bapak Ibu ini tidak tinggal di pedalaman, tinggal di wilayah Pandau, Surian, sekitar. Azan tiap waktu terdengar, kajian tiap waktu kita terdengar. Maka tidak ada lagi berlaku hukum yang tadi. Maka apa yang berlaku? Ini kata Nabi, zambun jahilun dambani, zambun alimun dambi. Dosa orang yang tidak tahu, tak mau tahu itu jadi dua. Zambun alimun dambi, dosa orang tahu itu satu. Tidak tahu, tidak mau tahu, jahil. Jadi dua dosanya. Pertama karena tidak tahu, tak mencari tahu. Padahal mencari tahu itu ketika kondisi kita hari ini sudah wajib. Thalabul ilmi faridah. Yang kedua karena ketidaktahuan kita melanggar. Tidak usah dengar kajian, misalkan ini jemaah kita sini kan tak usah dengar kajian tuh, ngeri itu. Misalkan, nah karena tak mau, dosanya satu. Karena tidak tahu, tak dengar pemahaman, akhirnya apa? Melakukan kesalahan. Dah jadi yang kedua. Dua dosanya. Zambun jahilun zambani. Tapi dosa saya yang tahu, zambun alimu zambi. Dosa yang satu, yang tak tahu tuh satu. Satunya apa? Riba dia tahu haram, dosa. Tapi dia masih melakukan. Dosanya cuma satu. Tapi jangan bangga, saya ini tahu dah, tapi dosa saya satu. Bisa jadi satunya 1 miliar, duanya baru 2 juta. Cuma kan kita tidak tahu Pak, itu urusan Allah itu. Yang penting apa? Kalau kita harus selalu membenahi, memperbaiki diri kita. Ingat, Allah titipkan kita kepada orang tua kita dalam keadaan fitrah, suci dalam makna Islam. Kullu mauludin yuladul alal fitrah, ala fitrah. Tiap bayi itu yang lahir itu Allah titipkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maknanya Islam. Maka orang tua kita punya kewajiban selaku orang tua, ibu dan ayah punya kewajiban. Apa kewajibannya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati sebelum benar-benar muslim.
Maka dari itu ada waktu nikmat hidup dikasih oleh Allah, benahi untuk gunakan, manfaatkan untuk selalu membenahi diri kita. Saya menyampaikan bukan saya perfect yang terbaik, tidak. Ini sekedar maklumat yang saya dapatkan dalam taklim, dalam kajian-kajian. Nah, makanya di kesempatan ini saya sharing, berbagi kepada Bapak Ibu supaya harapan kita ya ini kita sama-sama bisa memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu akad tidak boleh mengandung unsur haram. Yang selanjutnya akad tidak mengandung unsur gharar tadi. Gharar jelas tidak boleh. Ya. Nah, berikutnya akad tidak boleh mengandung unsur mu'allaq, terikat. Double akad. Akadnya double ganda. Itu tidak boleh. Apa contohnya? Lesing. Lesing itu mu'allaq. Lesing itu double. Nabi mengatakan dalam sabdanya, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'ani fi bai'ah wa an safqataini fi safqah. Dua jual beli dalam satu jual beli. Dua akad dalam satu transaksi. Itu tidak boleh. Saya jual air nih ke kamu, tapi kamu jual berasmu ke saya. Saya jual laptop nih ke kamu, tapi kamu jual handphonemu ke saya. Terjadi kesepakatan, itu namanya an bai'ani fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu jual beli. Ini dilarang. Itu namanya mu'allaq, bersyarat. Atau an safqataini fi safqah, dua akad satu transaksi. Ini tidak boleh juga. Apa contohnya? Leasing. Leasing itu dua akad satu transaksi. Transaksinya jual beli, leasing, akadnya dua. Apa akadnya dua? Leasing itu kan sewa beli. Kalau bahasa kitanya sewa beli, Pak. Kapan dianggap nyewa? Kalau macet bayar cicilan atau selama nyicil. Kapan dianggap beli? Kalau kita sudah lunas. Berarti dua akad satu transaksi. Transaksinya leasing, akadnya dua. Akad jual beli itu dia jual beli. Kalau leasing sewa beli, berarti double akadnya. An safqataini fi safqah. Makanya kalau udah leasing itu udah tidak benar. Apa bedanya sama kredit? Beda. Beda enggak? Selama ini Bapak Ibu kita semua jumpai leasing. Kredit itu enggak, ataupun kalau ada jarang. Padahal leasing beda sama kredit. Kalau kredit transaksi yang tidak tunai, bayarnya bertahap. 3 syaratnya. Pertama, kepemilikannya harus sempurna, tam. Maka kalau kredit motor, kendaraan, BPKB-nya harus dimiliki. Motornya dimiliki, BPKB-nya dimiliki. Kalau yang dikredit itu secara bertahap, transaksinya bertahap, itu rumahnya dimiliki, SHM-nya, surat-suratnya pun dimiliki. Itu syarat pertama. Dengan begitu baru tam kepemilikan. Apa itu tam? Sempurna. Kepemilikannya 100%. Karena prinsip dalam Islam kredit sama tunai bedanya cuma satu, sistem pembayaran, tapi kepemilikannya harus sempurna. Beli handphone nih cash 1 juta, kasih duit 1 juta, handphone bawa pulang. Beli motor harganya 5 juta, kasih motornya, kasih suratnya, duitnya dikasih, motornya dibawa pulang, suratnya dibawa pulang, serahkan. Itu tunai kan? Apa beda sama kredit? Kalau dalam Islam kredit itu motornya dikredit karena cash 5 juta, anggaplah kalau dicicil 7 juta. Motornya diambil, suratnya diambil, bayarnya ngangsur. Nah, itu bedanya. Tapi kepemilikan tidak boleh beda. Maka dari itu kalau kredit hari ini tidak sempurna, ini sudah tidak sah kreditnya, tidak syar'i.
Yang kedua, apa lagi? Akadnya tidak boleh double, multi akad seperti tadi. Sewa beli tidak boleh. Kalau nyewa nyewa saja, kalau beli beli saja. Tak boleh digabung dalam satu waktu terjadi kesepakatan dua akad. Nah, kapan dianggap nyewa? Selama nyicil, ngangsur, kamu dianggap nyewa. Maka tidak heran kalau cicilan 3 tahun, 2 tahun lancar, tahun ketiga macet, diambil, disita. Kok disita? Kan saya udah bayar 2 tahun. Emangnya 2 tahun itu dianggap apa? Dianggap nyewa. Kapan baru dianggap beli? Kalau cicilannya lunas. 3 tahun lunas. Maka motornya sudah kita ambil, surat-suratnya dikasih. Kenapa? Baru kita disebut memiliki. Ini tidak boleh multi akad. Kalau dalam kredit terjadi syarat yang kedua ini, maka kreditnya tidak syar'i. Yang ketiga, tidak ada denda, Pak. Tidak ada sanksi. Sanksi dalam artian denda di sini atas keterlambatan. Cicil harga 7 juta, dicicil 500 tiap bulan tanggal 10. Sudah? Tanggal 10 bayar 500. 7 juta banyaknya. Udah terlambat, telat diingatkan. Ketika ada denda atas keterlambatan, sanksinya, dendanya, maka denda itu mengantarkan pada transaksi riba jahiliyah. Tapi Ustadz, denda itu kan tak diambil, disalurkan ke rumah zakat, tapi tetap mensyaratkan denda. Itu juga riba jahiliyah. Tapi kan dulu boleh kan Ustadz ada sanksi hukuman atas orang yang sengaja tak bayar utang? Ada, tapi dilihat dulu dia tak bisa bayar karena apa? Karena lagi sedang ada musibah COVID, aktivitas dikurangi, pendapatan berkurang, atau yang sekarang ini PPKM, harusnya usahanya, warungnya buka, ditutup. Ini menjadi faktor pertimbangan, tak bolehnya dikasih hukuman. Kalaupun dia orang ini sengaja dia berhutang tak mau bayar hutangnya, hukuman itu tak boleh berupa denda. Hukuman boleh berupa hukuman fisik. Itu makanya dulu di zaman Nabi ada orang yang berhutang tapi tak mau lunasi hutangnya, dihukum dengan dimasukkan ke penjara sampai dia mau melunasi hutangnya. Pernah juga kejadian orang dulu, tapi terakhir ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Umar melintasi wilayah Syam, ada sekumpulan orang yang sedang menghukum orang yang tak mau bayar hutang. Apa hukuman dikasih ketika itu? Digunduli kepalanya, diluluri kepala badannya minyak zaitun, dijemur di tengah terik matahari sampai dia mau melunasi hutangnya. Akhirnya ditegur oleh Sayyidina Umar, tak boleh berbuat demikian. Di mana Nabi dulu menghukum dengan memasukkan ke penjara orang yang sengaja tak mau melunasi hutangnya. Makanya hadis Nabi ada menjelaskan, matlul ghaniyun zulmun. Orang kaya mampu punya kelapangan, dia tak mau bayar hutangnya, zulmun, telah berbuat kezaliman. Maka dari itu dikasih sanksi. Sanksinya berupa hukuman fisik, namanya takzir. Tak boleh dikasih sanksi berupa denda. Kalau denda dibuat, disepakati di awal, itu namanya riba jahiliyah. Kalau tiga ini tidak ada Bapak Ibu, kredit itu boleh. Kalau tak ada, kreditnya tak syar'i. Kalau ada multi akad, itulah yang dilarang dalam akad-akad di dalam Islam. Tidak boleh terjadi akad itu mu'allaq, terikat, double akad, multi akad dalam satu transaksi. Nah, contohnya tadi leasing. Leasing beda sama kredit. Apalagi contoh lain banyak, seperti gadai. Butuh uang 10 juta, punya emas 7 emas, pinjam hutang duit 10 juta, jadikan 7 emas sebagai agunan. Akadnya satu, namanya rohan.
Cuma emas yang dititipkan disyaratkan ada biaya penyimpanan, terjadi akad ijaroh. Maka satu transaksinya gadai, akadnya ada dua. Akad gadai namanya rohan, yang kedua akad ijaroh dalam satu transaksi. Ini yang dilarang oleh Rasul dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An bai'ani fi bai'ah wa an safqataini fi safqah. Baik, saya kira begitu. Ada waktu beberapa menit menjelang waktu Isya. Kalau ada mau sharing, diskusi, dipersilakan. Namun kalau tidak, saya lanjutkan. Silakan Pak, kalau ada yang mau di. Iya Pak. Sesuai dengan pencerahan dari Pak tadi, jadinya saya berpikir, kami di sini kan ambil program, itu program itu tenang semua ya. Jadi, di antara yang punya itu, maksudnya punya denda. Jadi Pak, ya. Ya, itu tadi bukan pengertian saya itu Pak, itu penjelasan ulama begitu. Jadi jangan dibilang oh ustadz itu yang bilang. Anda, itu bukan saya tidak berhak juga membilang kayak gitu. Ini penjelasannya begini. Pertama saya ingin sampaikan apa yang tadi syarat-syarat tadi itu ditetapkan dalam SAK, Standar Akuntansi Keuangan Syariah, yang merujuk kepada pendapat para ulama di dalam kitab-kitab fikih muamalah. Jadi yang disampaikan tadi itu dalam SAK Syariah, Standar Akuntansi Syariah, itu memuat ada 12 syarat. Itu beberapa syarat yang kita udah bahas. Intinya apa yang kita sampaikan tadi itu pendapat ulama, bukan pendapat Hidayat Ar-Rokani. Nah, jadi jangan dibilang nanti ini menurut Ustadz Hidayat. Nah, ini itu yang salahnya Hidayat nanti yang jadi bully. Bukan saya takut dibully, tidak. Tapi ini perlu kita dudukkan. Ini pendapatnya. Dasarnya apa? Ada hadisnya. Itu pertama, Pak. Yang kedua, gimana? Berarti kami ini sudah melakukan kesalahan semua. Alhamdulillah, berarti ada pencerahan. Ada pemahaman untuk Bapak Ibu semua. Tinggal gimana selanjutnya? Kembali kepada Al-Quran, bukan kepada saya, bukan kepada nafsu syahwat kita, bukan dengan perasaan kita. Kembali ke Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, kita datang ke dunia ini, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita ke dunia ini tanpa punya harta. Tak ada harta dititipkan. Dua bekal Allah titipkan, akal dan nafsu. Nanti kalau kita mati, apa yang kita bawa? Cuma amal. Yutba'ul mayyita salasun, 3 yang akan mengiringi: ahluhu, keluarga, wa maluhu, harta benda, wa amaluhu, amal soleh. Fayarji usnani, 2 akan balik: ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta, wa yabqal wahid, 1 yang kekal. Apa itu? Amal soleh. Kalau ini dosa, dosa itu akan menyusahkan kita. Kalau ini pahala, itu yang akan membuat kita bahagia. Nah, tinggal sekarang gimana? Life is choice, hidup pilihan. Nah, tapi kalau Bapak tadi bilang, oh berarti ini udah masalah semua kami Ustaz. Alhamdulillah. Kenapa? Berarti dari kajian kita Maghrib, Rabu, malam, Kamis ini ada pemahaman untuk kita. Tinggal solusinya apa? Pilihan terhadap kita masing-masing. Bertahan dengan maksiat itu atau keluar dari maksiat. Semua ada konsekuensi. Saya tidak bisa mesti keluar Bapak. Tidak. Bertahan aja Pak, nikmati aja. Tidak juga. Tugasnya kalau kita menyampaikan ini tidak boleh memvonis. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Dan tidaklah engkau diutus kecuali kami diutus kepada kamu untuk apa? Menyampaikan yang nyata. Oh ini loh, ini loh. Tinggal selanjutnya apa? Pilihan ada di tangan kita. Makanya Bapak Ibu, nah nih, kalau kita bercerita bahas masalah hidayah,
Itu makanya menurut Imam Al-Qurtubi 3 bentuk hidayah itu. Pertama ada khalqiyah, akal Allah kasih untuk memahami mana benar mana salah. Itu pertama. Yang kedua hidayahnya Al-Quran hadis, irsyad wal bayan namanya. Ini hidayah kedua. Semua kita punya. Saya dapat, Bapak Ibu dapat. Tinggal yang ketiga nih yang tak semua kita dapat. Tapi alhamdulillah tadi udah punya. Tinggal mengambil atau tidak. Udah ketemu nih. Apa hidayah yang ketiga? Taufik. Pertanyaan Bapak tadi udah ketemu nih, taufik nih. Tinggal pilihan. Diambil atau tidak. Gitu Pak. Iya. Nah ini, kalau dia masih berlanjut maka tidak ada pilihan lain, harus stop. Kalau merujuk ke Al-Quran 275 harus stop. Bagaimana kalau sudah selesai Ustaz? Ini rumah saya dulu kredit nih, tapi selesai leasing. Bukan kredit ya bahasanya, kita dulu leasing tapi udah selesai. Mobil saya ini punya nih, dulu leasing tapi udah selesai. Allah akan pertanyakan yang belum selesai. Ya, alladzina yakuluna riba, orang yang berdiri memakan riba, kama yakumul ladzi yatakhabbatus syaitanu minal mas, tidaklah mereka berdiri kecuali mereka itu seperti berdiri orang kemasukan setan disebabkan penyakit gila. Qalu innamal bai'u mitslur riba, mereka mengatakan tidak ada beda antara jual beli dengan riba. Allah menjawab wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ingat, simak ayat berikutnya. Apa kata Allah? Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ilallah. Faman ja'ahu, siapa saja yang telah datang kepadanya mau'izatum mir rabbih, pelajaran dari Rabbnya, pencerahan tentang transaksi riba tadi, mir rabbi fantaha, maka dia meninggalkan, falahu ma salaf, apa yang telah dia lakukan sebelumnya, illa maqad falahu ma salafa wa amruhu ilallah, diserahkan urusannya kepada Allah. Artinya apa? Tinggal taubat yang banyak. Kalau udah selesai, tekadkan tak mengulangi. Kalau udah selesai, sudah tinggal perbanyak amal soleh. Apakah berdosa? Pasti. Jangan merasa udah aman, pasti. Cuma tidak berlanjut. Gimana caranya? Perbanyaklah amal soleh. Ibarat orang menimbang, timbangan kiri kanan kayak di kampung-kampung tuh Bu. Timbangan di pasar tuh, ini yang kanan berat, yang kanan sama kiri. Ini ibaratkan posisinya berat gini nih posisinya. Tinggal diperbanyak ini. Apa salah satunya? Karena Bapak kita nih kajian seperti ini, tinggal peran kita mencerahkan orang lain. Kalau orang itu sadar karena lisan dan ucapan kita, tangan dan lisan kita, maka kata Rasul lebih baik daripada khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka dicerahkan orang lain. Bentar Pak. Ayo Pak. Penjelasan dalam transaksi tadi, contohnya mengenai rumah, mobil, dalam arti kata sudah lunas. Kita ingin membersihkan harta ini. Kita ada tahu nih. Sekarang kita ada tahu. Selama ini kita belum tahu. Bagaimana seandainya jalan keduanya naik mobil, umpamanya dengan harga, umpamanya taruhlah 50 juta atau 100 juta, untuk membersihnya kita keluarkan zakat atau bagaimana? Apa yang keluarkan zakat? Nah, itu kan tadi kalau udah selesai pertanyaan beliau, maka perbanyak amal soleh, taubat Pak. Itu aja solusinya, tidak ada lain. Kalau merujuk ke Al-Baqarah 275, yang jadi persoalan nih, waman ada, siapa yang mengulangi transaksi itu, udah diingatkan, udah disampaikan, udah dengar telinganya, tapi tak mengamalkan. Apa kata Allah? Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka yang akan masalah itu ini, tetap melakukan. Kreditnya gimana? Leasingnya masih 10 bulan Ustaz. Udah dapat pencerahan. Gimana cara? Harusnya berhenti. Tapi tetap lanjutkan. Cuma tidak ditambah lagi. Makanya ada istilah dua Pak.
Taubat itu, taubat ada rawat jalan, amputasi. Kalau yang stop total, shock dia Pak, itu namanya amputasi namanya. Tapi ada rawat jalan. Betul kata Ustadz nih, saya tak mau, taubat saya. Tapi gimana? Rumahmu masih ada setahun lagi, leasingmu masih ada 7 bulan lagi. Saya selesaikannya dulu. Ini namanya rawat jalan. Moga-moga dikasih panjang umur oleh kita. Nah, gimana dengan bapak tadi yang tanya, gimana nih membersihkan? Makanya harta itu haram kan, kalau kita bahas sebelumnya ada 3. Ada haram karena zat, ini tidak boleh kita miliki. Misalkan bangkai, kita tak boleh. Bebong tadi B2, B1, kita tak boleh, orang lain juga tak boleh. Ini mutlak harus dibuang. Ada yang kedua haram karena ghosab, karena kecurangan, karena gulul, punya orang kita ambil. Ini kita tak boleh. Kalau kita taubat ini balikkan. Kalau ke negara balikkan ke negara. Kalau punya pribadi balikkan ke pribadi. Dulu waktu semangat-semangatnya merasa kita kuat berkuasa, tak peduli milik orang milik kita. Dengar kajian, tinggal bersepadan sama orang, diambil tanah orang 2 jengkal cuma. Kata Rasul, tanah diambil itu kecurangan atas tanah sedalam 7 lapis bumi, itu akan dipikul kelak nanti di hadap Allah di hari kiamat. Sejengkal cuma Pak, tapi 7 lapis bumi. Oh, taubat sekarang, gimana caranya? Balikkan yang 2 jengkal itu tadi. Kalau curang milik orang kita ambil, balikkan semuanya. Kalau cuma tobat tak dibalikkan, tobatnya belum nasuha. Tapi beda haram yang ketiga. Haram karena akad transaksi. Rumah dah lunas, mobil dah lunas, seperti tanyaan bapak tadi. Gimana? Ya udah, banyak taubat, banyak istighfar, banyak kita minta ampun, perbanyak amal soleh, berdakwah, ngajak orang. Dakwah bukan ceramah nih. Ini ceramah tablik namanya, bukan dakwah nih. Dakwah itu ngajak orang kepada yang baik. Woi, ada besok orang kena riba, ingatkan, itu riba tidak boleh begini-begini. Leasing begini-begini tidak boleh. Begitu Pak. Apakah bapak ibu bapak sedekahkan itu bisa menebus? Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Man jama' amalan min haram. Siapa yang mengumpulkan harta dari yang haram, fatasaddaqa bihi, maka dia sedekahkan harta haram tadi. Falam yakun fihi ajrun, sampai kapanpun dia tak mendapatkan balasan dari apa yang dia sedekahkan. Wa kana israhu alaih, meski dia bersungguh-sungguh ikhlas bersedekah. Kalau gitu pelit kita? Enggak juga. Kalau waktu sedekah-sedekah aja. Ini bukan berarti mobil bapak itu bapak buang, rumah yang bapak tadi bapak buang. Kalau bapak siap dengan kondisi kembali ke nol boleh, tapi kalau tidak, ya tadi. Maka dari itu tak cukup dengan sedekah. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Insyaallah pertemuan selanjutnya nanti kita buka dulu sharing, sesi tanya jawab dulu sebelum kita lanjutkan materi yang mau kita bahas. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Waktu insya Allah masuk. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.